Shalom saudara dikasih Tuhan, salam sehat selalu dan Tuhan Yesus memberkati. Di masa pandemik ini, semua orang mengalami kesusahan, semua orang mengalami kesulitan. Dari yang paling kecil sampai yang paling besar, semua mengalami hal yang sama. Dan di antara mereka semua ada yang sudah menyerah dengan keadaan mereka. Dan karena mereka tidak punya pegangan, mereka tidak punya pengharapan, sehingga mereka melakukan hal-hal yang instan. Mereka mencuri, mereka menipu, mereka merampok, membegal, bahkan mereka tega melakukan penyiksaan kepada orang tua mereka yang tidak memberi mereka uang. Bahkan yang lebih sadisnya, mereka melakukan pembunuhan. Mereka bunuh orang, mereka rampas hartanya. Dan akhirnya apa yang mereka dapatkan? Yang mereka dapatkan adalah siksaan. Mereka ditangkap dan dipenjarakan. Nah, tentu saja bagi kita yang punya Tuhan dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus melindungi kita semua, tentu kita punya sebuah pengharapan. Dan pengharapan itulah yang membuat kita tegar, membuat kita mampu berdiri, dan membuat kita tidak mudah menyerah sebagai anak-anak Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, pada hari ini saya bagikan tema tentang menolak untuk menyerah. Sekalipun di masa pandemik ini ada dua isu besar yang sedang kita hadapi bersama-sama, yaitu yang pertama adalah isu ekonomi, di mana sebagian besar di antara kita terpaksa harus bekerja di rumah, terpaksa mengalami pemotongan gaji, dan ada pula yang di PHK. Kemudian banyak juga yang usaha dan bisnisnya tutup karena mengalami kerugian. Kemudian ada yang mereka berinvestasi selama wabah pandemik ini, investasi mereka mengalami kerugian. Kemudian juga sampai hari ini banyak di antara mereka yang masih menganggur, yang masih mencari-cari pekerjaan, yang masih mencari-cari bisnis dan usaha yang baru. Dan ditambah lagi banyaknya cicilan yang tetap harus kita bayarkan. Dan isu yang kedua yang dihadapi secara bersama-sama hari-hari ini adalah tentang masalah kesehatan. Di mana masalah kesehatan ini kita diserang oleh sebuah virus yang namanya COVID-19. Dan COVID-19 ini menyerang kesehatan kita. Dan jika imun tubuh kita down, tidak baik, lemah, maka kita mudah terserang oleh virus COVID-19 ini. Untuk itu, supaya kita bisa menjaga kesehatan itu, maka kita harus melakukan adaptasi kebiasaan baru, yaitu dengan cara apa? Memakai masker setiap hari dimanapun kita berada dan kemanapun kita pergi. Kemudian kita harus rajin mencuci tangan, kita nggak boleh berkerumun, kemudian kita nggak boleh berjabat tangan, kita harus menjaga jarak dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, apabila tidak, maka yang akan kita alami adalah sakit. Kalau tubuh kita masih dalam keadaan sehat, kuat, kita bisa sembuh. Tetapi ketika tubuh kita tidak sehat, imun tubuh kita nggak baik, kita akan mengalami yang namanya kematian. Dan akibat dari bekerja di rumah, gaji yang dipotong, kemudian di PHK, investasi yang rugi, maka banyak orang yang mengalami stres. Bagaimana nggak stres? Bagaimana nggak stres? Pengeluaran tetap bahkan bertambah, tetapi pemasukan berkurang secara drastis. Mereka stres, apa yang mereka harus kerjakan, apa yang mereka harus lakukan, sampai akhirnya mereka depresi. Dan kita banyak mendengar berita bahwa di dalam dan selama masa wabah pandemik ini banyak di antara mereka yang mengambil jalan pintas, yaitu bunuh diri, karena mereka sangat terdesak dan tidak punya pengharapan. Siang hari ini
Saya mau mengajak bersama-sama kita semua supaya kita yang punya Tuhan, yang memilih pengharapan untuk memiliki prinsip jangan mudah menyerah. Amin. Nah, bagaimana supaya kita tidak mudah menyerah? Bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus adalah jaminan kehidupan kita. Yang pertama adalah kita harus mencari dan mendengarkan suara Tuhan. Di hari-hari yang susah ini, saudara, tidak ada suara yang lebih benar daripada suara Tuhan. Maka dari itu, kita harus mencari Tuhan dan mendengarkan suara Tuhan. Minta tuntunan dan pimpinan Tuhan. Apa yang harus kita kerjakan hari-hari ini? Pekerjaan apa yang harus kita lakukan? Usaha dan bisnis apa yang harus kita kerjakan hari-hari ini? Yang pertama, saudara, supaya kita jangan memiliki prinsip yang mudah menyerah, kita harus memiliki prinsip jangan mudah menyerah. Yang pertama adalah cari dan dengar suara Tuhan. Yang kedua, Yeremia 33 ayat 3 berkata, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami dan hal-hal yang tidak kau ketahui." Saudara, inilah alasannya kenapa kita harus mencari Tuhan dan mendengar suara Tuhan lewat doa, yaitu supaya kita diberitahukan hal-hal yang besar yang belum kita pahami, bahkan hal-hal yang belum kita ketahui. Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang mengetahui hari esok dan masa depan daripada kita semua. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mereka yang selalu berlutut menghadap Tuhan akan selalu bisa berdiri menghadapi apapun juga. Sekali lagi saya katakan, mereka yang selalu berlutut menghadap Tuhan akan selalu bisa berdiri menghadapi apapun. Karena apa? Karena mereka yang berlutut kepada Tuhan, artinya mereka yang berseru kepada Tuhan, yang mencari Tuhan dan mendengar suara Tuhan, adalah mereka orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan orang-orang yang mengenal Tuhannya. Dia tahu bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat dan pertolongan Tuhan tidak pula terlalu cepat. Mereka yang percaya dan mengenal Tuhan akan selalu percaya bahwa pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Sehingga orang yang selalu berlutut menghadap Tuhan akan selalu bisa berdiri menghadapi badai apapun juga. Karena dia tahu waktu pertolongan Tuhan adalah waktu yang tepat. Dan Tuhan pasti akan menolong hidup kita. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saat kita mengandalkan Tuhan, sebesar apapun badai, seperti apapun pergumulan hidup, pasti bisa kita lewati. Asiknya kita berjalan bersama Tuhan di dalam badai. Asiknya adalah kita bisa melihat perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan dalam hidup kita. Berbeda ketika kita nggak punya pengharapan. Berbeda ketika kita tidak mengandalkan Tuhan. Berbeda ketika kita berjalan sendiri. Kita nggak akan bisa melihat perbuatan-perbuatan yang ajaib dari Tuhan dalam hidup kita, saudara. Prinsipnya adalah yang Tuhan ajarkan kepada kita adalah jangan menyerah. Jangan menyerah pada keadaan apapun juga. Percayalah selalu bahwa Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang telah menyelamatkan hidup kita, Dia yang menjamin hidup kita dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, tekanan dan penderitaan kehidupan akan membentuk kita menjadi pribadi yang tidak mudah rapuh. Tekanan dan penderitaan kehidupan akan membentuk kita menjadi pribadi yang tidak mudah rapuh, namun akan semakin kuat dan semakin kuat. Dan kehidupan kita akan berkenan di pemandangan Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jangan terus-terusan kita menjadi anak-anak yang lembek, anak-anak yang selalu
terlalu lemah karena hidup di dalam kenyamanan. Tuhan mau supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, yang bisa menjadi contoh, yang bisa menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara dikasih Tuhan, nakoda-nakoda yang tangguh, nelayan-nelayan yang tangguh, yang hebat, itu tidak dihasilkan dari lautan yang tenang, tidak dihasilkan dari gelombang yang kecil. Nakoda-nakoda yang hebat, nelayan-nelayan yang tangguh itu dihasilkan dari gelombang badai lautan yang hebat, yang mereka harus lalui setiap hari ketika mereka mengendarai kapal laut yang harus mereka bawa. Ketika mereka bisa berhasil melewati satu badai, besok mereka akan semakin kuat. Besok mereka akan semakin berpengalaman. Besok mereka akan bisa mengajarkan orang-orang lain bagaimana caranya menghadapi badai yang besar sekalipun. Mereka akan menjadi semakin hari semakin tenang, semakin hari semakin percaya bahwa apapun badai yang akan mereka hadapi, mereka pasti bisa lalui. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita selama kita ada di dalam wabah pandemi corona ini, saudara. Tuhan mau semakin hari hidup kita semakin kuat, bukan semakin lemah. Amin. Tuhan mau hidup kita semakin mengandalkan Tuhan, bukan semakin mengandalkan diri sendiri. Tuhan mau supaya di dalam wabah pandemik ini kita menjadi berkat, kita menjadi terang, bukan menjadi batu sandungan bagi orang-orang di sekitar kita. Saudara dikasih Tuhan, yang pertama tadi, bagaimana supaya kita memiliki prinsip jangan mudah menyerah semasa wabah pandemik ini. Cari Tuhan, dengarkan suara Tuhan, berdoa, berlutut di hadapan Tuhan. Yang keempat, perkatakan terus firman Tuhan. Perkatakan terus firman Tuhan. Ketika kita memperkatakan firman Tuhan, artinya kita percaya kepada firman Tuhan bahwa janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Salah satu contohnya, saudara, dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ketika kita menghadapi keuangan, perkara keuangan ini dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Ketika kita menghadapi sakit penyakit ini dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan, yang memberi kesembuhan kepadaku. Ketika kita menghadapi masalah anak-anak, perkara anak-anak ini dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan, yang memberikan hikmat kepadaku. Ketika kita menghadapi masalah pekerjaan, masalah usaha, bisnis, kita perkatakan perkara pekerjaan ini, perkara usaha ini, perkara bisnis ini dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Karena apa, saudara? Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Waktu kita memperkatakan firman Tuhan, kita mengandalkan hidup kita kepada Tuhan. Kita mengandalkan firman Tuhan, kita percaya kepada firman Tuhan, bahwa firman Tuhan adalah janji. Janjinya adalah ya dan amin. Sampai kita suatu hari nanti akan bisa memperkatakan firman di dalam Roma 8 ayat 28 yang berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Kita adalah orang-orang yang sudah dipanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Amin. Saudara, waktu kita mengandalkan Tuhan, waktu kita menaruh harapannya kepada Tuhan, satu hari nanti kita akan berkata kepada diri kita sendiri dan kepada orang-orang lain yang ada di sekitar kita, sekarang aku tahu kenapa dulu aku diberhentikan dari pekerjaan, supaya hari ini aku bisa menemukan pekerjaan yang lebih baik dengan hasil yang lebih baik dari pekerjaan yang sebelumnya. Sekarang aku tahu kenapa dulu usaha dan bisnisku diizinkan bangkrut oleh Tuhan. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menemukan usaha dan bisnis yang baru yang lebih menguntungkan hari ini. Sekarang aku tahu kenapa aku diizinkan sakit sama Tuhan. Kalau tidak, sekarang aku tidak akan mungkin mau berolahraga.
untuk kesehatan sendiri. Di dalam setiap masalah dan persoalan pasti ada maksud Tuhan yang baik buat hidup kita. Amin. Sebagai kesimpulannya, saudara dikasihi Tuhan, bersabarlah di dalam masa wabah pandemi corona ini. Jangan menyerah, saudara, jangan menyerah. Teruslah berusaha. Dan jika engkau sekarang sedang terpuruk, jika engkau sekarang sedang dalam keadaan di bawah, bangkit. Dalam nama Tuhan Yesus, bangkit, saudara, bangkit. Jangan terpuruk terus. Kita punya Tuhan, saya punya Tuhan, saudara punya Tuhan. Bangkit. Kejatuhan adalah awal kebangkitan kita. Kegagalan adalah awal keberhasilan kita. Kekalahan adalah awal kemenangan kita. Itu yang Tuhan mau, saudara. Itu yang Tuhan mau. Jangan terus-terusan terpuruk dalam keadaan kita hari-hari ini. Jangan terjebak oleh tipu muslihat iblis. Mari, bangkit. Angkat tanganmu. Tuhan yang akan menolong engkau. Percayalah, bersama Tuhan pasti kita bisa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.